selalu menyertai kami di setiap pergumulan kami. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, for you have never failed me yet. Waiting for a chance to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me yet. I know the night won't last, your word will come to pass, my heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough, keep me within your love, my heart will sing your praise again. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you'll never fail me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you'll never fail me yet. Mari perkatakan iman kita. I've seen you move, I've seen you move, you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. We believe in you. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence, you've never failed me. I've seen you move the mountains, and I believe
Impact Youth berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kalaupun lagi keadaan gak baik, Tuhan Yesus tetap baik, nyata buat kehidupan teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami yang ada di rumah, kami ada dalam perjalanan, dimanapun kami berada Tuhan, kami masih di kantor. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu gak terbatas, gak bisa dibatasin apapun juga. Dan biar Tuhan memberkati setiap firman yang keluar, setiap kata-kata yang keluar, menjadi berkat setiap teman-teman Impact Youth yang ada, yang mendengarkan. Jadi berkat buat kehidupan mereka dan semakin mengerti apa yang harus dikerjakan, dilakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang semakin nyata dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke, yang teman-teman tahu bahwa bulan ini kita bahas apa? Buah Roh. Jadi kalau teman-teman bisa yang mungkin ibadah ikut hari Minggu kemarin gitu ya, dalam 2 minggu ini kita udah bahas itu gitu di hari Sabtu. Arah-arahnya ada ke sana dan hari ini aku mau lanjutin ini gitu. Jadi sebenarnya bingung mau kasih judul apa gitu ya, karena nggak mesti ada judul juga sih, tapi ya udah aku tulis itu aja. Jadi judulnya di awal apa, kenapa, bagaimana, udah dong, judulnya gampang banget. Apa, kenapa, bagaimana, udahlah. Oke, pertanyaan yang pertama gini, kalau ngomongin buah roh, kenapa buah sih? Kenapa bisa disebutnya buah roh ya? Apa nggak ada analogi lain ya? Ya kan, atau sayur roh lah bisa jadi, atau gorengan roh. Nah, Kak Felix suka gorengan. Gorengan juga macam-macam kan, ada pisang gitu kan, ada apalagi ubi kan, macam-macam gitu. Tapi kenapa dianalogikannya tuh terus-terusnya buah gitu, buah roh? Ternyata memang banyak dalam firman Tuhan, khususnya yang kita baca seringkali, bahwa di Yohanes 15 ayat 1, 2, ini aku lengkap 3-nya sampai ayat 4. Tertulis gini bahwa Tuhan sering analoginya, kita tuh ranting-rantingnya dia dan Tuhan pokok anggurnya, benar ya? Kita rantingnya dan Tuhan pokok anggurnya gitu. Nah, makanya tertulis ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 4 aku lengkap, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kenapa buah? Karena memang banyak di firman Tuhan gitu ya, menganalogikan atau mengumpamakan gitu ya. Kalau Tuhan Yesus tuh semasa hidupnya, kalau teman-teman baca di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus tuh ngomong selalu banyak banget, nggak selalu sih, banyak banget gitu ya, menggunakan perumpamaan. Bener ya? Menggunakan perumpamaan. Ngomongin cerita anak yang hilang tuh cerita beneran apa enggak? Perumpamaan. Ya, perumpamaan. Jadi diumpamakan gitu. Jadi ngomongin cerita dirham yang hilang, itu cerita, jadi diumpamakan. Jadi banyak Yesus berkata gitu, berfirman dalam ayat firman Tuhan Alkitab yang kita baca, itu semua hampir tentang perumpamaan, menggunakan perumpamaan. Jadi ngomongin kenapa buah, karena jelas gini bahwa sesuatu kalau ngomongin pelipat gandaan, kita sering analogi dengan pikiran dengan mudahnya pasti buah nih. Ngomongin yang dirasa ya buah gitu. Paling gampang, dan firman Tuhan menggambarkan itu sendiri gitu, bahwa jelas bahwa kita adalah ranting-rantingnya. Kalau di sini tertulis kalau yang gak berbuah diapain? Dipotong. Yang berbuah dibersihin. Dua-duanya gak bisa lewat nih. Gak bisa lewat gitu. Yang gak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihin. Yang berbuah dibersihin supaya apa? Supaya lebih banyak berbuah lagi. Ngomongnya buah-buah lagi gitu ya. Dan setuju gak? Apa sih yang diinginkan sama pengusaha? Kalau kamu pengen, kamu punya sebuah kebun atau tanaman lah gitu lah. Apa yang kalian pengen dari tanaman itu? Pasti pengen lihat buahnya kan, pengen rasain buahnya. Yang kalian tunggu setiap hari pasti buahnya. Bener gak? Yang kalian tunggu setiap hari pasti lihat, udah bunga belum ya? Dari berbunga lama-lama kelihatan, oh udah berbuah belum ya? Kalau udah berbuah, apa yang pengen kalian lanjut kerjain? Dipotek, berarti itu makan, cobain. Gak mungkin kan lagi buah pertama terus langsung kasih orang, ada yang kesini? Pasti kalian pengen ngerasain tanaman yang kalian pupuk, kalian rawat, terus pengen berbuah, dan buahnya pengen kalian rasain dulu. Kayak apa sih ini buahnya yang gue rawat selama ini? Nah, di sini berbicara bahwa apakah yang diinginkan pengusaha? Tadi kan tertulis gini, bahwa Bapakkulah pengusahanya. Bapa di surga, pengusaha tamannya ya, gitu ya. Kita gambarin gitu ya, Bapa di surga, pengusaha tamannya. Apa sih yang diinginkan pengusaha? Pasti 3 ini, tanamannya berbuah, buahnya banyak. Bukan cuma banyak tapi enak. Karena percuma banyak kalau nggak enak. Ada yang mau beli di sini? Nggak mungkin ada gitu. Makanya kan kalau misalkan seorang penjual mangga gitu ya,
pasti dia bedain mana yang mangga benar, mana yang enggak, mana yang manis, mana yang enggak. Kalau yang benar, kalau yang jujur, kalau yang enggak dijadiin satu. Kalau kalian beli durian, pasti yang beli durian pasti tahu gini, pasti tahu ritmenya, urutannya. Beli yang mana? Oh yang ini harganya 20.000, yang ini 50.000, ini 100.000 misalnya gitu. Oh yaudah sepakat, yang ini aja deh 50.000, 100.000 3 boleh nggak? Oh ya udah boleh. Yang pertama dia apa? Buahnya dipotong, terus habis dicobain kan. Kalau nggak manis, buka lagi yang lain. Cari sampai enak, cocok nggak? Orang pasti pengennya buahnya manis, karena kalau nggak manis tuh nggak dipakai. Pasti kita pengen sesuatu yang manis. Jadi bukan sekedar tanamannya berbuah, bukan sekedar banyak, tapi enak manis. Karena kita pasti kalau beli sesuatu pilih yang manis. Kak Felix paling jago kalau milih jeruk yang manis. Ya, Kak Tasya selalu gitu, kalau lagi beli jeruk, udah kamu aja yang pilih. Karena pasti kalau aku jeruk pilih manis gitu. Karena aku milih sengaja yang asem biar Kak Tasya makan asemnya. Nah, tapi maksudnya intinya adalah kita akan memilih hal yang manis, yang enaknya, ya kan? Karena yang diinginkan pengusaha tanamannya berbuah banyak dan buahnya enak. Thank you. Lalu di Matius 12 ayat 33 tertulis gini, jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon ini dikenal. Artinya kan benar kan, kita pengen yang manis, tahu-tahu nih pohon yang mana nih, yang manis nih, oh yang ini nih. Kalau Kak Felix bilang nih, yang mana nih yang durian yang paling enak, oh yang ini. Jadi besok-besok aku gak akan beli ke tempat yang lain, akan belinya ke situ aja. Bener gak sih kok kalian gak beli gitu ya? Yang ini enak nih, yang sini aja, walaupun deretannya banyak banget. Tapi aku mau beli yang ini aja karena aku udah sering kali beli sama dia, manis rasanya, enak rasanya. Nah, jadi suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Kalau nggak baik pula buahnya. Karena segala sesuatu pohon itu dikenal sama buahnya. Jadi kita ngomongin buah-buahan dulu nih ya. Kebetulan aku suka jus. Sama ya. Lalu pertanyaan yang kedua, buah roh. Kenapa roh? Kenapa roh? Yohanes 4 ayat 24 tulis gini, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya nih, aku tulis ini, belajar buah roh. Artinya belajar mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Masuk ya, ini pelan-pelan, aku jalan pelan-pelan. Jadi ngomong ini, kenapa sih harus roh, kenapa gak buah lain? Kenapa buah roh? Karena gini, Tuhan kita adalah roh. Kalian kan gak bisa gini, bisa gak ngomong bahwa Roh Kudus itu pribadi yang bisa kita lihat? Ada yang bisa bilang gitu? Roh Kudus itu roh, gak kelihatan. Bapa di surga kita bisa lihat? Enggak, itu roh. Tapi kita gak bisa lihat wujudnya. Nah, kita kenalnya dari mana? Dari karyanya, dari buahnya yang dia kerjakan, bener kan? Makanya ngomongin Kristus. Pernah ketemu Yesus di sini? Secara fisik ada yang pernah ketemu? Tapi maksudnya gini, kita gak pernah ketemu Yesus secara pribadi ngomongin fisik, bener ya? Bener ya? Tapi buahnya ada dalam kita. Waktu kita ketemu Kristus, kita ngerasain, oh kasihnya Tuhan, akhirnya kita ngalamin perubahan. Sehingga kita sepakat bahwa belajar buah roh adalah belajar mengenal Tuhan. Boleh bilang kanan kirinya, belajar buah roh, belajar mengenal Tuhan. Jadi semakin kamu kenal Tuhan, semakin kamu berbuah. Karena Tuhan adalah rohnya. Gitu ya, masuk akal ya? Ngerti ya, kita ikut pelan-pelan. Sehingga tadi buah roh tertulis nih, teman-teman udah baca. Seringkali baca Galatia 5:22-23 ini udah tertulis bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nggak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 9 gitu ya, rasa ini gitu ya. Bukan tadi kalau kalian dengar firman Tuhan kemarin bilang bahwa bukan buah-buah roh, bukan 9 buah, tapi 9 rasa. Ngomong ini, siapa Yesus, siapa Tuhan, digambarin sama 9 ini. Tadi ya, pelan-pelan tadi Kak Felix bilang nih. Kenapa buah? Karena dia bilang Tuhan pengusahanya, kita adalah rantingnya, Tuhan pokok anggurnya, Bapa di surga pengusahanya. Kenapa roh? Karena Tuhan adalah roh. Sehingga waktu kita ngomongin tentang buah roh, kita berbicara tentang pengenalan akan Tuhan. Sehingga waktu tertulis adalah buah roh, ada 9 rasa ini. Artinya Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan dengan 9 rasa ini juga. Ngerti ya maksudnya ya? Setuju gak Tuhan kita adalah kasih? Setuju gak Tuhan kita yang mendatangkan sukacita? Setuju Tuhan kita yang mendatangkan damai sejahtera?
Tuhan yang bikin kamu sabar, Tuhan yang bikin kamu punya hati dalam kemurahan, Tuhan yang penuh dengan kebaikan, Tuhan yang setia, Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang menguasai hidup kita. Setuju gak? Sehingga waktu kita ngomongin buah roh, kita ngomongin tentang Kristus itu sendiri yang digambarkan dengan 9 rasa ini. Sehingga kita punya doa gini, Tuhan biarlah orang banyak mengenal Engkau, memanggil Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sering doa gitu? Tapi berbicara gini, waktu bilang kita punya kerinduan banyak orang mengenal Tuhan, sesimpel ini, 9 ini yang harus mereka lihat. Karena orang di luar sana, mereka tidak membaca firman Tuhan. Mereka gak baca Alkitab, yang mereka baca siapa? Tuh. Ini nih yang lagi dengerin sekarang. Kan gak mungkin kamu datang, mau terima Tuhan Yesus gak? Ini baca Alkitab. Gamparin bolak-balik lo bisa jadi. Gak bakalan datang lagi situ. Orang datang kayak gini jangan kristenisasi loh. Langsung begitu. Ini model-model kayak gini jangan diterima lagi di kampung kita. Udah pasti begitu. Tapi gini, bagaimana memperkenalkan Yesus Kristus yang pribadi tadi dalam kehidupan mereka bisa kenal, yaitu dengan 9 rasa ini yang mereka bisa kecap juga. Karena jelas gini, yang membuat kita ada sampai hari ini karena 9 rasa ini kita nikmatin dari Tuhan. Benar gak? Tuhan udah memberikan segala sesuatunya darinya, dirinya dia ini kepada kita. Sehingga 9 rasa inilah yang harus keluar, sehingga orang bisa melihat dan ketemu sama Tuhan. Mereka gak bisa ngelihat kitab suci, mereka gak bisa baca Alkitab, tapi mereka baca kehidupannya teman-teman, mereka baca kata-katanya teman-teman, mereka baca cara pikir kamu menghadapi masalah, mereka baca kamu cara meresponi masalah. Begitu buah roh itu nyata, kita pasti kelihatan bedanya. Pasti kelihatan bedanya. Sehingga ujungnya mereka bisa mempermuliakan Tuhan. Buah itu kelihatan bilang kanan kirinya. Kita bisa nebak orang, kita bisa nebak orang ini siapa dari atributnya. Seringkali kita bisa ngelihat dari yang kelihatan, benar gak? Tapi ternyata dengan kita bukan masalah atributnya. Jadi buah itu bukan atribut. Buah itu bukan atribut, bilang kanan kirinya, buah bukan atribut. Bukan atribut, bukan yang dilihat di luarnya. Kadang cakep luarnya, pas digigit ternyata kayu. Ternyata buah bohongan. Kadang gitu ya, kalau lagi ke pernikahan gitu ya, kalau biasa pernikahan di kampung-kampung gitu ya, orang pasti semua pertama harus ke tempat semur dagingnya. Wah, buru-buru terus pas digigit ternyata lengkuas. Ngerti ya maksudnya? Kelihatannya kayak daging itu, ternyata yang gigit lengkuas. Gue asem banget, kayak pahit banget, ternyata salah gitu ya. Tapi maksudnya gini, bukan atributnya, bukan di luarnya. Jadi buah itu bukan atributnya, bukan di luarnya. Sehingga kita berbicara tentang buah roh, kita dimulai atribut yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dalam artian gini, sesuatu yang dilihat dari luar sama orang bukan sekedar dilihat tapi dirasakan. Apa yang Tuhan bilang tentang atribut kita sebagai Tuhan yang bisa dibilang gini, buah roh kalau teman-teman percaya Kristus, Roh Kudus hidup di dalammu, buah itu akan keluar dengan sendirinya. Tapi benar nggak dalam perjalanannya kita berdirinya atau bertumbuhnya benar atau tidak? Nah, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada berapa kata saling mengasihi di sini? Ada 3 kata yang diulang untuk saling mengasihi. Di depan tertulis perintah baru. Perintah barunya untuk kita saling mengasihi. Terusnya gini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini yang kelihatan, ini yang dirasain. Jadi biar tahu kalau ini manis gitu ya, dengan dilihat bahwa saling
mengasihi. Dengan terlihat bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ngomongin buah roh, nggak usah jauh-jauh ngomongin dalam 9 rasa kita bahas satu-satu. Ya nggak apa-apa, bisa bahan khotbah 9 jadinya. Tapi maksudnya gini, dalam ke-9 ini rasa sebenarnya sumbernya cuma ini nih. Mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Standar yang baru mengasihi seperti Kristus mengasihi. Kalau ada yang baru berarti ada yang lama. Yang lamanya apa? Matius 22 ayat 39 tertulis gini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau orang mengasihi orang lain seperti diri sendiri, standarnya gini. Kalau Kak Felix sukanya AC Milan, gue akan sayang sama orang yang suka AC Milan juga. Kalau yang gak suka AC Milan ya musuhan lah, apalagi sukanya Inter. Ya salam sama Pastor Randy dulu. Ngerti ya maksudnya ya? Tapi begitu perintah barunya mengasihi seperti Kristus mengasihi, ayo gimana? Beda banget. Karena kalau ngomongin mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri, seakan-akan sebenarnya jadi egois juga sih. Harusnya kamu gini, harusnya kamu gitu, harusnya kamu gini, harusnya kamu, tapi gak sayang gitu. Kita standarnya ternyata seperti Kristus mengasihi kamu. Jadi ngomongin 9 rasa tadi, dihidupi sama satu ini nih, saling mengasihi. Dari 9 tadi, mungkin gak dihidupi sama orang terlihat tidak saling mengasihi? Mungkin gak? Mungkin gak? Dia orangnya sabar. Wah sabar banget orangnya. Tapi kalau sama dia gak sabar. Cuma sama Mison doang nih Kak Felix gak sabar. Tapi sama yang lain sabar. Nah ini sabar apa gak sih jadinya? Ngerti ya maksudnya ya? Artinya kita ngomongin bahwa gak bisa. Oh ini orangnya murah hati banget. Murah hati banget. Murah hati banget. Tapi kalau sama orang Jawa doang. Kalau sama orang lain dia gak murah hati. Pelit malah cenderungnya. Gak bisa karena kayak milih-pilih. Ngomongin buah roh tadi 9 tadi akan ada terlihat dari ketika kita saling mengasihi. Nah ngomongin kasih Tuhan tuh kasih apa sih? Ada 3 hal simpel yang Kak Felix mau bagiin bahwa kasih Tuhan tanpa syarat, nggak ada waktu percobaannya. Oh ya gue cobain dulu 3 bulan dulu ya, kalau lo ngecewain gue nggak sayang sama lo lagi. Ada yang kayak gitu nggak? Roma 5 ayat 8 tertulis akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, masih salah. Tuhan sayang. Dalam artian ini ternyata Kristus sayangnya sampai segitunya. Nggak pakai syarat lu nggak bikin dosa dulu baru gue sayang. 3 bulan ini coba deh nurut dulu, pelayanan dulu. Ntar habis itu baru gue lihat nih pelayanan gimana nih. Kalau enggak gue nggak sayang. Kasih Tuhan itu nggak memperhitungkan kesalahan masa lalu. 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Nggak dihitung lagi Pak. Nggak dihitung lagi. Kan nggak mungkin nih, oke Jo, ya Kak Felix, Mr. Felix maafin. Oh dia manggil aku Mr. sampai hari ini. Dimaafin. Tapi gini nih, ini surat yang kemarin. Nih Jojo bikin salah yang kayak gini. Jojo ini bikin salah yang ini. Nih baca dulu coba nih. Oh jadi inget nih. Nih surat utangnya aku kasih dulu ya. Nih kayak utangnya gini. Enggak gitu. Enggak memperhitungkan masa yang lampau. Dan yang ketiga, kasih Tuhan itu membuat kita dibenarkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Nih bilang nih, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba, ada yang di sini bisa yakin angkat tangan nggak pernah ngelakuin dari 9 ini salah satunya? Ada yang pernah? Ada yang pernah tidak pernah melakukannya? Pasti minimal salah satunya dilakuin nggak? Kita seringkali gini, nggak sadar kalau kita nipu orang. Bohongin orang, bohong lah, nggak apa-apa lah. Kita misalnya bohong kecil sama bohong besar kan gitu kan, kira-kira gitu lah ya. Alasan padahal nggak ada. Artinya gini, kita nggak bisa membuat diri kita ini, aku layak dibenarkan. Nggak bisa. Karena ternyata dari hal-hal ini, minimal salah satunya kita pernah ngelakuin.
Makanya tertulis gini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Bilang kanan kirinya, demikian lo dulu. Nggak usah sok kudus, sok suci lah, demikian lo dulu, kita sama-sama orang berdosa. Dan beberapa orang di antara kamu demikian lo, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Kata dibenarkan artinya apa? Dianggap nggak pernah salah. Coba. Dianggap nggak pernah salah. Nah, ini tiga hal tentang kasih Kristus, kasih Tuhan sama kehidupan kita. Hendaklah kamu mengasihi sesamamu seperti Kristus mengasihi kamu. Wadaw. Karena harusnya gini, ternyata standarnya bukan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri lagi, tapi mengasihi sesamamu seperti Kristus mengasihi kamu. Waktu kamu saling mengasihi dengan kasih Kristus itu sendiri, buah-buahnya tuh kelihatan berasa. Rasa yang ini kerasa, rasa yang ini kerasa, rasa yang kerasa. Nggak boleh gini, gimana caranya ya biar yang rasanya ini aku bisa ya. Gimana caranya ya biar aku bisa nguasain diri ya. Gimana caranya ya biar aku bisa sabar ya. Udah yakinkah dengan kasih Kristus ini kamu rasain? Karena orang yang ngerasain kasih Tuhan, yang benar-benar ngerasain dalam kehidupannya, gak akan pernah tahan untuk tidak membagikannya bagi orang lain. Sekali lagi ya, orang yang sungguh merasakan kasih Tuhan sama kehidupannya, tidak akan pernah menahan, gak akan pernah bisa tahan membagikan kasih Tuhan untuk orang lain. Jadi pertanyaannya gini sebenarnya, kalau hidupmu dipakai untuk dirimu sendiri dan kepentinganmu sendiri, aku gak yakin kamu benar-benar ngerasain kasih Tuhan sama hidupmu. Aku gak yakin buah itu akan bisa tumbuh. Karena jelas karena kasih, kamu tidak berdiri di atas kasih Kristus itu sendiri hidupnya. Contoh paling jelas adalah Simon Petrus. Murid Tuhan Yesus sendiri yang hidup sama dia, ikut-ikut sama dia. Di Lukas 5 ayat 11 tertulis bahwa mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Simon Petrus, Yakobus, Yohanes ketiga ini. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ditinggalin ya. Ya, tadinya penjala apa? Penjala ikan ya. Tapi ketika dalam perjalanannya Simon Petrus jadi orang yang menyangkal Yesus, benar? Ya, menyangkal Yesus benar ya. Kita semua tahu ceritanya dan dia menyangkal Yesus. Dan setelah Yesus mati, apa yang dikerjakan sama Simon Petrus? Dia balik lagi ngapain? Jadi tukang ikan lagi, nelayan lagi. Balik jadi penjala ikan. Nah seringkali kita kehidupan gini, bener-bener kayak belum pernah bener ngerasain kasih Kristus, jangan-jangan. Karena orang yang ngerasain kasih Kristus gini, tobat, kumat. Tobat, kumat. Dari sini, wah kayak firman Tuhan aku diberkati banget ke Felix gitu. Begitu hari Senin, lupa lagi. Balik lagi. Kayak semangat ikut Yesus dalam perjalanannya. Ikut setiap hari seakan-akan ada bersama-sama dia secara roh, tubuh dan jiwa gitu. Balik lagi. Kalian gimana rasanya ketika sama orang yang udah bersama-sama sama kalian, dia dapat hal yang baik banget dari kalian. Ya, Simon Petrus itu salah satu orang terdekat, murid terdekatnya Yesus, 3 murid terdekat Yesus. Ngelihat Yesus penuh kemuliaan dan lain, ngelihat mujizatnya berjalan di atas air, cuma dia doang, gak ada yang lain. Tahu-tahu dia nyangkal, balik ke hidup lamanya. Sakit kalau jadi pemimpin kayak gitu sih, bener gak sih? Gue udah mati-matian nyelamatin lo, keluarin lo dari hidup yang lama, taruh panggilan yang baru. Tahu-tahu balik lagi gue gak ada. Sedih, nih ketua-ketua komsel nih, pasti sedih kalau anak-anaknya gitu. Udah dikasih tahu yang baik, didoain setiap hari, dibawa dalam doa. Tahu-tahu jatuh dosa yang sama lagi, sedih kita, sedih banget. Bukan hanya sedih, seringkali kita apa? Ya udahlah lo nggak usah jauh, keluar aja dari ring gua. Pindah komsel lain aja, nggak tahu cerita lo, gue udah tahu cerita lo, gue nggak mau lagi. Ntar lo bohongin gue lagi. Tapi apa yang Yesus katakan? Lanjutan dari ketika Tuhan Yesus ketemu sama mereka,
Tuhan Yesus manggil Simon Petrus waktu sarapan. Terus dia bilang untuk ketiga kalinya, 3 kali dia ngomong, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan Yesus ngomong. 3 kali, sampai tertulis di sini, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ngomongin gembalakanlah, itu bukan yang ngomongin lain-lain hal ya. Selain gini, Simon, kamu aku percaya. Udah bikin salah, ninggalin, enggak di ngomongin dosa kesalahan ya. Cuma bilang nih, Simon, aku percaya sama kamu. Ini ada kepercayaan kamu untuk wakilin aku gembalain domba-dombaku. Kalau ngomongin gembalain domba-dombaku kan gini ya. Bis, titip ya. Gembalain domba-dombaku. Artinya waktu dia domba-dombanya ngelihat Yobis, domba-dombanya ngelihat aku harusnya. Karena dia yang aku pilih untuk mewakili aku di sana. Ternyata kita Tuhan bilang sama kalian gini, aku percaya sama kamu. Kamu jadi wakilnya aku di dunia ini. Saling mengasihilah. Sehingga buah roh itu orang lain bisa nikmatin dan mempermuliakan Tuhan. Ngomongin saling mengasihi itu hal yang berat. Ketika di samping kita ternyata orang yang melukai kita. Ternyata ada 2 cara, walaupun dari sekian banyak, ini mungkin ada guru IPA di sini akan ngomong, tapi ada 2 cara untuk mempercepat tumbuhan itu berbuah. Ya, yang pertama dipangkas rantingnya, yaitu dibuang yang gak produktif. Tapi ada satu yang penting, dilukai batangnya. Dilukain batangnya. Supaya apa? Supaya fokusnya ke cabang dan daun-daun zat makanannya ketika dilukain. Sehingga pemusatan ini akan mendorong terjadinya proses pembungaan dan pembuahan lebih cepat. Tuhan izinin kita untuk dilukai sama kanan kiri kita, sama sesama kita, sama atasan kita, sama teman-teman sepantaran atau sama di bawah-bawah kita. Untuk mempercepat kamu berbuah. Tapi Tuhan pesan gini, tetaplah saling mengasihi. Aku tutup sama Yohanes 13 ayat 35, karena dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Gak perlu capek-capek mengusahakan dirimu berbuah. Gak perlu capek-capek mengusahakan dirimu untuk gimana caranya aku lebih sabar, gimana caranya. Nikmati kasih Tuhan dan hiduplah mengasihi sesamamu. Karena dalam pemangkasan dan pelukaan, kamu sedang dipercepat untuk berbuah. Sehingga hari ini yang teman-teman lagi alamin, Kak Felix gak tahu persis apa yang kalian lagi alamin. Aku percaya bahwa ketika kamu terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, ada Roh Kudus yang menguatkan kamu, yang akan menumbuhkan buah dalam hidupmu untuk bisa hidup dalam saling mengasihi. Meskipun disakitin, meskipun dilukain, meskipun dihianatin, meskipun kamu gak ngeliat apa yang baik, kamu sedang dalam proses percepatan buah itu keluar dari hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Buat hari ini, firman-Mu ada bagi kami Tuhan. Biarlah firman yang termaterai dalam hati setiap kami, untuk kami bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Roh, Bapa, Roh Kudus, sehingga kami menyembah dalam Roh. Dan kami tahu Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengeluarkan buah Roh itu dalam hidup kami. Karena kami sudah mengecap, merasakan, menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga buah Roh ini bisa dinikmati sama banyak orang
melalui hidup kami, hati kami yang penuh kesadaran, untuk kami menghidupi kasih Tuhan dengan saling mengasihi. Tuhan, aku gak tahu persis apa yang teman-teman sedang alami hari-hari ini. Dalam kesakitan mereka, dalam luka yang ada dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, biarlah mereka melihat ini sebagai proses pendewasaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka melihat ini sebagai proses percepatan untuk mereka bisa berbuah dalam kehidupan mereka, mempermuliakan Tuhan. Mereka meresponinya dengan baik, mereka mengerjakannya dengan baik, mereka memutuskan dengan baik, mereka memikirkan dengan baik. Dan buah itu keluar dari hidup mereka sehingga banyak orang mengecap Engkau melalui perkataan mereka, melalui kehidupan mereka, melalui perbuatan mereka Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus memampukan setiap kami untuk terus hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus Kristus, ucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Oke, Impact Youth, berharap teman-teman semua diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya, khususnya firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti hidup berbuah, buah roh itu keluar dari hidup kita dengan hidup di dalam kasih Tuhan, merasakan menikmati kasih Tuhan, dan membagikannya bagi banyak orang dengan hidup saling mengasihi, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dari kehidupan kita. Amin. Dan terus saksikan Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Ingat ya, setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan juga bagi teman-teman yang di Jakarta sekitarnya, kami mengundang untuk bersama-sama beribadah onsite di Impact Youth yang ada sama jamnya, jam 5 sore waktu Indonesia Barat, di mana di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Ayo sama-sama seru-seru bersama dengan kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ada fellowship-nya, setelah beribadah kita bisa saling ngobrol dan saling menguatkan di sana. Kami undang teman-teman hadir di ibadah Impact Youth onsite. Dan teman-teman semua, untuk kalau yang kurang bisa ada komunitas selnya, yaitu Impact Family, di mana teman-teman bisa bergabung bersama-sama dengan kami jadi keluarga yang baru di dalam Tuhan, bisa saling sharing, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dihubungi di sini, scan QR code yang ada. Nanti teman-teman akan diarahkan ke grup WhatsApp yang ada, lalu bisa online via Zoom, banyak yang online, dan juga sudah ada beberapa yang onsite. Dan terkhusus untuk Impact Youth ada komsel onsite-nya setiap Kamis 2 minggu sekali. Bisa hubungi nomor berikut. Nanti teman-teman bisa terus bertumbuh bersama di sana. Dan teman-teman juga bahwa Impact Community Indonesia sebagai gereja ada ibadah onsite-nya setiap hari Minggunya jam 9, 11, jam 1, jam 3 sore. Kami mengundang teman-teman yang belum punya tempat tetap untuk beribadah, bisa bersama-sama dengan kami beribadah di Mall of Indonesia lantai P3. Dan teman-teman, bahwa Impact Youth ada pelayanan di mana Impact Youth goes to the campus, yaitu teman-teman yang punya kampus, punya sekolah, ada persekutuan doa di sana yang mau kami layani, bisa bertemu bersama di sana, bisa hubungi nomor berikut. Nanti kita akan follow up dan kita bisa datang ke sana atau kita bisa kumpul di mana untuk bisa terus saling bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu untuk hubungi nomor berikut. Dan terakhir teman-teman, untuk kalian semua yang mau mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan seperti yang kalian sudah tahu, jangan ragu, jangan lupa untuk beli kaos-kaos keren ini. Banyak desain-desain terbaru khususnya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di Agustus nanti. Ada desain-desain terbaru di sana. Jangan lupa beli, karena setiap pembelian teman-teman semua jadi berkat buat anak-anak pedalaman. Karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman, dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite
setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60-Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Panggilan sebagai orang Kristen berasal dari daerah Turki. Dari jemaat di Turki pula yang menjadi titik tolak penyebaran Injil kepada kaum non-Yahudi. Mari belajar bersama dan merasakan hadirat dan jamahan Tuhan dan pulang sebagai pribadi baru yang semangat di dalam Tuhan. Daftarkan diri Anda segera dalam Life Changing Journey ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Gunung Salju Erciyes bersama Gembala terkasih Pastor Yohanes Kristianus pada tanggal 3 hingga 13 Desember 2023. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera di layar atau kunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.